tanya kan ke Pak Sambo, "Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak?" Begini tangannya di depan yang mulia. "Kenapa Pak? Ada apa Pak?" Langsung Pak Sambo lihat saya di samping kanannya beliau. "Wih kau tembak cepat kau tembak." Langsung saya keluarkan sempi yang mulia. Ini saudara tembak. Siap. Dia bisa tembak tuh yang mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. News Metro TV, saya Jason Sambo. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, hari ini kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda persidangan pemeriksaan Richard sebagai terdakwa. Richard mendapat rekomendasi sebagai Justice Collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ia menjadi satu-satunya terdakwa yang berstatus sebagai Justice Collaborator. Konsistensi keterangan Richard kembali diuji dalam pemeriksaannya sebagai terdakwa pada hari ini. Ada yang menarik dalam persidangan Eliezer kali ini pemirsa, yaitu saat kedua orang tuanya hadir di persidangan memberikan dukungan kepada Richard Eliezer. Sementara itu pemirsa, pada hari yang sama di ruang sidang berbeda juga digelar sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan menghadirkan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi yang juga terdakwa di kasus ini, Ferdi Sambo dan Baikuni Wibowo. Sementara di ruang sidang lainnya juga digelar sidang kasus serupa dengan terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto dengan agenda sidang mendengarkan keterangan ahli ITE. Pemirsa, 3 persidangan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemeriksaan Richard Eliezer sebagai terdakwa pada kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, serta 2 persidangan lainnya terkait perkara perintangan penyidikan kasus Yosua. Untuk informasi terkini akan disampaikan jurnalis MJN Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Marcel, apa saja yang menjadi highlight persidangan Richard Eliezer hari ini? Ya, Jason, untuk persidangan bagi terdakwa Richard Eliezer hari ini agenda utama sebetulnya adalah mendengarkan keterangan Richard sebagai terdakwa. Tetapi tadi sebelum permintaan keterangan kepada Richard Eliezer, jaksa penuntut umum sempat membacakan ada 5 BAP dari para saksi yang sebelumnya tidak bisa hadir secara langsung di persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer. Mereka adalah antara lain Sugeng Wicaksono yang merupakan Sesro Biro Provos Propam Polri, kemudian juga ada saksi Novianto Rifai yang merupakan asisten pribadi dari Ferdi Sambo, lalu juga ada saksi 2 ART Ferdi Sambo yakni Rojia dan Sartini, lalu ada satu saksi dari Ketua RT Komplek Polri Duren 3 yakni Seno Soekarto. Tidak jauh berbeda keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi ini dalam BAP mereka seperti yang sebelumnya sudah dibacakan bagi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada pekan lalu. Dan terhadap 5 keterangan BAP tersebut, terdakwa Richard Eliezer ini tidak memberikan adanya bantahan. Bahkan ada beberapa keterangan yang tidak diketahui persis oleh Richard Eliezer terkait dengan kebenarannya. Tetap para saksi yang memberikan keterangan secara tertulis ini merupakan bukti atau salah satu bukti dalam persidangan untuk nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pengambilan putusan atau vonis. Nah, selanjutnya setelah dibacakan 5 BAP tersebut,
persidangan dilanjutkan dengan meminta keterangan dari Richard Eliezer sebagai terdakwa. Kali ini pihak majelis hakim dan jaksa penuntut umum mendalami terkait dengan sejumlah kronologi yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh pihak Richard Eliezer, tetapi pada saat ini kembali diperdalam atau dipertajam. Karena sebelumnya pihak majelis hakim juga kemarin sudah pergi atau melakukan cek TKP di 2 lokasi, yakni di Komplek Polri Duren 3 di rumah dinas Verdi Sambo nomor 46 dan juga di rumah Saguling. Sehingga tentunya sudah ada bayangan yang lebih konkret di dalam atau yang dimiliki oleh pihak majelis hakim yang dikonfirmasi dalam persidangan tadi soal posisi dari para terdakwa di rumah dinas, kemudian juga terkait dengan kronologi ketika mereka baru saja tiba di rumah Saguling dari perjalanan Magelang ke Jakarta. Apa saja yang tadi didalami, ini kami catat beberapa poin-poinnya. Yang pertama tadi majelis hakim mendalami soal pemberian perintah atau semacam briefing yang diberikan oleh Verdi Sambo di rumah Saguling. Tepatnya adalah di lantai 3, Richard menceritakan bahwa Verdi Sambo menyatakan kekesalannya terhadap apa yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di Magelang, yang menurut Verdi Sambo itu adalah pelecehan yang dilakukan kepada Putri Chandrawati. Lalu Richard menceritakan bahwa Verdi Sambo menyebut Yosua ini harus dibunuh dan ia meminta kesediaan kepada Richard untuk membantu Verdi Sambo dalam upaya untuk menghabisi nyawa dari Brigadir Yosua. Kata-kata atau perintah yang kemudian diberikan oleh Verdi Sambo menurut Richard ini adalah kata bunuh, bukan sekedar hajar atau membackup, tapi menggunakan kata bunuh. Kemudian tadi juga didalami terkait dengan peristiwa di TKP Duren 3 atau di rumah dinas Verdi Sambo. Di situ Richard Eliezer kembali menegaskan pengetahuannya bahwa ia melihat Verdi Sambo ini telah mengenakan sarung tangan. Kalau kita bandingkan dengan bukti-bukti lainnya di persidangan seperti bukti rekaman video yang menunjukkan bahwa Verdi Sambo di luar rumah dinasnya ini dia tidak mengenakan sarung tangan, tetapi kemudian kalau menurut pernyataan dari Richard Eliezer sebagai terdakwa hari ini, ia mengaku melihat Verdi Sambo sudah mengenakan sarung tangan di dalam rumah, sehingga tentunya ini ada perbedaan yang muncul di persidangan. Salah satu kendalanya adalah karena dari dalam rumah dinas ini tidak ada bukti DVR CCTV yang bisa mengungkap kejadian sebenarnya di dalam, sehingga yang sangat menjadi penting adalah kejujuran ataupun konsistensi dari kesaksian setiap terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh pihak Richard Eliezer terkait dengan lagi-lagi perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo ketika detik-detik sebelum menembak Brigadir Yosua. Di situ Richard menceritakan bahwa perintah yang dia terima adalah untuk menembak, bukan sekedar menghajar seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan dalam persidangan. Dan Richard juga menceritakan bahwa Verdi Sambo sempat mengokang salah satu senjata lainnya yang digunakannya untuk membunuh atau untuk maksud kami menembak ke arah Brigadir Yosua dan juga ke beberapa titik seperti diantaranya adalah di tembok-tembok di rumah dinasnya itu. Dan terakhir tadi juga didalami oleh pihak jaksa penuntut umum soal siapa saja terdakwa yang berada di dalam rumah dinas Duren 3 ini. Jaksa yang menanyakan ini adalah Sugeng Haryanto. Ia ingin memiliki satu pemahaman yang secara utuh apakah memang para terdakwa ini ada di lokasi TKP itu atau tidak. Dan menurut Richard bahwa untuk terdakwa lainnya yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini berada di satu ruangan ketika terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua, dan hal itu sudah dicatat atau dibenarkan oleh pihak Richard Eliezer sendiri bahwa jarak mereka sebenarnya tidak terlalu jauh atau berdekatan, hanya sekitar beberapa meter saja di dalam rumah dinas nomor 46 rumah dinas Verdi Sambo itu. Nah, setelah dilakukan pendalaman kepada Richard Eliezer selaku terdakwa, tadi persidangan juga ditutup dengan diskusi antara JPU dan Majelis Hakim soal agenda sidang selanjutnya. Kita tahu bahwa selama beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan tahapan pembuktian. Total ada 71 saksi yang sudah memberikan keterangan dalam persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer. Mulai dari saksi fakta, saksi mahkota, sampai sejumlah ahli yang sudah dihadirkan, baik itu memberatkan ataupun meringankan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Artinya proses pembuktian ini sudah selesai, tinggal menunggu pembacaan tuntutan yang akan dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan tadi JPU mengajukan waktu selama 2 minggu kepada majelis hakim
untuk merumuskan sebuah tuntutan bagi Richard Eliezer. Di mana kita ketahui dalam dakwaan sebelumnya, Richard Eliezer turut didakwa melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsidiar pembunuhan pasal 338 dan juga pasal-pasal penyertaan dalam KUHP. Nah, ini kita akan lihat bersama tuntutan yang rencananya akan dibacakan oleh JPU dalam kurun waktu 1 pekan ke depan. Jadi tadi jaksa meminta waktu 2 minggu, tapi majelis hakim mengabulkannya 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ternyata dirasa tidak cukup oleh JPU, maka akan diputuskan kembali apakah akan tetap dibacakan atau akan ditunda lagi selama 1 minggu berikutnya. Artinya kita harapkan di tanggal 11 Januari 2023 ke depan sudah ada tuntutan yang bisa dibacakan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Jason. Ya, Marcel, selain sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, apa saja agenda sidang untuk perkara perintangan penyidikan yang digelar di 2 ruang sidang lainnya? Ya, Jason, benar sekali bahwa untuk hari ini ada persidangan terkait dengan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua. Untuk agenda selanjutnya, tadi kami mendapatkan informasi bahwa persidangan saat ini sedang diskors dan akan kembali dimulai pada sekitar pukul 14 atau jam 2 siang nanti dengan agenda persidangan bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Ketiga terdakwa ini nantinya akan saling memberikan kesaksian untuk satu sama lain, atau agendanya adalah mendengarkan keterangan dari saksi mahkota. Tidak hanya antara 3 terdakwa ini saja yang akan bersaksi, tapi nanti sore rencananya Verdi Sambo juga akan memberikan kesaksian bagi ketiga terdakwa ini. Tadi kami sudah melihat bahwa Verdi Sambo juga didatangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersamaan dengan para terdakwa lainnya, dan saat ini ia tengah menunggu di ruang tunggu untuk nantinya kalau sesuai dengan jadwal ini bisa turut memberikan keterangan bagi para terdakwa obstruction of justice. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, persidangan ini akan digelar di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain di ruang sidang 3, kami juga mendapatkan informasi untuk di ruang sidang 2 akan digelar persidangan bagi terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli ITE. Terkait dengan persidangan ini juga masih akan kami pantau bagaimana dinamikanya, apakah akan ada fakta-fakta baru yang kemudian terbuka untuk bisa membuktikan sejumlah pasal yang sudah didakwakan kepada para terdakwa obstruction of justice ini, di mana mereka didakwakan melanggar pasal dalam Undang-Undang ITE, kemudian juga sejumlah pasal dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal adalah 10 tahun penjara. Demikian, Jason. Selina Tumundo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.